Nabi Muhammad itu ngelihat kerusakan yang nggak pernah terjadi di zaman yang lain. Dan lu tahu, kita awali dulu dari ini ya, apa namanya, tahun terburuk dalam sejarah dunia. Ada ya itu? Ada. Tahun terburuk dalam sejarah dunia itu 536. Semua orang udah sepakat. Karena pada saat itu untuk sekitar 70 tahun, 50 sampai 70 tahun ke depan, bumi itu benar-benar paceklik. Gara-gara ada gunung meletus di mana-mana. Paceklik itu apa? Paceklik itu gue ada bahasa-bahasa yang harus bukan kemarau panjang. Paceklik itu crop berhenti berproduksi. Oh, berarti sampai di tahap famine lah. Famine. Ya? Orang nggak bisa makan banget. gitu. Benar. Karena parah bangetnya gini, gunung meletus di mana-mana, mendung sehingga kemudian ngalangin cahaya matahari. Akhirnya seluruh dunia itu benar-benar gagal panen semua. Dan orang-orang hampir nggak pernah ngelihat sinar matahari dalam kemudian beberapa bulan ke depan. 536 itu adalah tahun terburuk dalam sejarah dunia, lanjut 50-70 tahun. Lebih gelap daripada sekarang berarti? Jauh. Tahun terburuk dalam sejarah manusia. Bayangin kalau manusia sudah dari misalnya berapa ratus ribu tahun yang lalu, ini tahun terburuknya adalah 536. Dan tebak, kapan Rasulullah lahir? Sekitar sana. Tahun gajah. Oh iya, gue ingat itu di Tiba ya. Di Tiba, betul. Nah, jadi tahun gajah 570. Jadi Rasulullah itu lahir, dia melihat dari segi fisik dan mental kerusakannya parah banget. Parah banget. Ada orang ngubur anaknya sendiri. Ngubur anaknya sendiri karena dia nggak mau punya anak selain laki-laki. Dia malu kalau punya anak perempuan. Ketika punya anak perempuan, lu kebayang nggak sih? Aku sebagai seorang ayah punya anak perempuan, jelas aku lebih peduli daripada anak laki-laki dong. Itu benar. Tapi zaman dulu kan dilihatnya sebagai beban mungkin ya. Beban. Dikubur hidup-hidup, bro. Hidup-hidup dikubur. Itu tradisinya orang-orang Arab pada saat itu. Nah, tidak hanya itu, radikal. Punya istri bisa 40 sampai 100. Lu bisa bayangin gak sih? Kalau contoh ya, kalau ini simulasi ya. Simulasi, walaupun aku nggak akan. Aku nikah umur 20 tahun, setiap tahun aku nikah satu istri. 60 tahun aku punya istri yang bervariasi antara umur 60 sampai umur kayak koleksi sih, bisa dipajang gitu kan. Nah, ketika seorang Arab mati yang punya istri banyak, istrinya diwariskan. Emang gitu konsepnya dulu? Bener konsepnya gitu. Lu bayangin aja, kerusakan apa lagi? Riba merajalela. Segala macam, kemudian orang-orang yang budak lahir hitam apes. Karena dia bakal jadi budak kan gitu kan ya. Dia lahir kemudian punya nasab bagus, dia langsung tiba-tiba jadi tinggi. Apalagi kalau dia anak.